Halo semua, salam dan bahagia. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana asesmen adaptif berbasis AI bekerja, bagaimana cara menggunakannya, serta manfaatnya bagi dosen dan mahasiswa. Sistem ini dirancang untuk membuat evaluasi pembelajaran lebih akurat, personal, dan efisien. Halo semua, salam dan bahagia. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana asesmen adaptif berbasis AI bekerja, bagaimana cara menggunakannya, apa itu asesmen adaptif. Asesmen adaptif adalah metode penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban peserta. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah jika peserta menjawab benar, maka soal berikutnya akan lebih sulit. Dan jika peserta menjawab soal yang salah, maka soal akan lebih mudah. Tujuannya apa sih dilakukan asesmen adaptif berbasis AI? Yap, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta secara lebih akurat dan efisien dibandingkan asesmen konvensional. Dengan cara ini, setiap mahasiswa mendapatkan jalur asesmen yang unik sesuai kemampuan mereka. Hasil akhirnya memberikan gambaran kemampuan yang lebih objektif dibandingkan tes konvensional. Sini nih, aku beri contohnya. Misalnya nih ya, di level 1, ada soal, she blank blank a student. Kita harus memilih jawaban. Jawaban yang benar itu adalah is. Maka, jika jawaban kita benar, kita akan berada di level kedua, yang soalnya lebih sulit. Namun, jika kalian menjawab soalnya salah, maka kita akan tetap berada di level 1 dan mendapatkan soal dengan pertanyaan yang lebih mudah dari soal level 1 yang sebelumnya, sehingga pemahaman kita bisa lebih baik. AI bekerja dengan 3 prinsip utama. Yang pertama, analisis real time, di mana AI memproses jawaban mahasiswa dan mengukur tingkat penguasaan konsep. Yang kedua, pemilihan soal yang paling tepat. Sistem memilih soal yang paling sesuai dengan kemampuan mahasiswa berdasarkan tingkat kesulitan, kompetensi yang diuji, dan riwayat performa. Dan yang ketiga, laporan personal otomatis. Di akhir tes, mahasiswa dan dosen mendapatkan laporan komprehensif berisi nilai, kompetensi unggul lemah, dan rekomendasi pembelajaran. Dengan pendekatan ini, asesmen menjadi lebih fleksibel dan akurat. Yuk, kita lihat demonya. Baiklah, kali ini kita menggunakan aplikasi Duolingo sebagai bahan demo implementasi asesmen adaptif. Pertama-tama, jika mahasiswa atau dosen belum memiliki akun, maka sebaiknya kita login terlebih dahulu atau mendaftarkan diri. Kemudian, kita bisa lihat di dalam aplikasi Duolingo ini bahwasanya kita dapat memilih mata pelajaran atau mata kuliah yang ingin kita ambil atau tes yang ingin kita kerjakan. Teman-teman di sini lihat, saya sudah mengambil beberapa tes untuk bahasa. Ya, kali ini saya ingin memberikan penjelasan untuk tes bahasa Inggris. Nah, setelah tes bahasa Inggris terpilih, maka teman-teman bisa melihat atau memilih bagian-bagian yang teman-teman rasa bisa menyesuaikan dengan level kemampuan teman-teman. Pertama kita lihat, kita coba di bagian pertama, bagian 1. Nah, ini adalah bagian yang paling dasar. Kita coba akan mengerjakan soalnya. Kita ambil bintang yang pertama. Mari sama-sama kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya jika jawaban kita benar, kita akan diberikan soal selanjutnya. Nah, ini kita coba untuk menjawab benar terlebih dahulu ya. Nah, lihat, kita sudah mendapat 5 berturut-turut jawaban benar. Thank you. Welcome. Tea or water? Tea, please. Please. Nah, ini sudah 10 jawaban beruntun. Kita mendapatkan, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas mendapatkan 13 power. Nah, kali ini kita akan menjawab dengan jawaban yang salah ya. Nah, jawaban kita salah. Namun, jika teman-teman lihat di atas, progres kita juga tetap akan naik. Namun, kecil. Water and tea. Water and tea. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya jika kita salah juga ada koreksi di dalamnya. Water and tea. Milk. Sugar. Hello. Coffee. Tea. Welcome. Tea. Tea. Sugar. Milk. Please. Tea. Tea. Oke, untuk tea salah. Jadi ada 4 jawaban yang benar dari 5 yang diberikan.
Ini kita selesaikan. Hello. Please. Milk. Oke. With milk, please. With milk, please. Coffee with sugar. Coffee with sugar. Nah, jika teman-teman lihat di pojok kanan atas, nyawa kita tinggal 7 karena tadi kita melakukan beberapa kesalahan. Nah, ayo perbaiki yang masih salah. Jadi kita masih diberikan revisi untuk memperbaiki jawaban yang salah. Coffee or tea? Maka kita harus jawabnya, tadi kan kita jawabnya welcome. Ini sekarang coffee and teas. Oke. Nah, selesai. Nah, mengerjakan soal dengan aplikasi begini yang dilakukan oleh Duolingo ini cukup membuat kita bersemangat ya dalam mengerjakan soal. Kita bisa tahu berapa kemampuan kita, berapa kecepatan kita, kemudian total experience yang kita dapatkan. Nah, teman-teman juga bisa melihat update misi hariannya. Oke. Kamu akan tetap belajar. Walaupun aku tidak mengawasimu kan, jadi walaupun teman-teman itu sibuk di luaran, jika kita menggunakan atau menerapkan AI seperti ini, assessment-nya, maka dimanapun kita bisa mengerjakannya. Nah, kita juga bisa lihat pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Seperti ini. Nah, nama saya ada di urutan keempat. Dan bagi dosen juga bisa memantau siswanya sudah melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan ataupun belum. Nah, banyak yang bisa kita lakukan dengan aplikasi atau penerapan berbasis AI. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, setelah kita menonton demo tadi, kita dapat mengetahui nih manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama, kita akan mendapatkan soal yang sesuai level. Yang kedua, belajar dengan ritme dan jalur yang lebih personal. Yang ketiga, mendapatkan feedback secara langsung. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Serta yang kelima, fleksibel dan mudah diakses. Tidak hanya siswa nih yang mendapatkan manfaatnya, ternyata dosen pun juga. Yang pertama, pemantauan kemampuan mahasiswa secara real time. Yang kedua, identifikasi cepat area yang lemah. Yang ketiga, intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, evaluasi lebih objektif. Yang kelima, efisiensi waktu. Serta yang keenam, mendukung pembelajaran berbasis data. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.